Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Aidia Putri dengan NIM 21130910005. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas jurnal dari mata kuliah Public Speaking yang berjudul Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Nah, dari judul jurnal saya ini pasti sudah mengarah ke salah satu term atau enggak istilah di dalam agama Hindu yang disebut dengan karma pala. Nah, karma pala itu artinya hasil dari perbuatan ya teman-teman. Nah, kita akan ke pendahuluan. Secara umum, orang mengartikan kata karma dengan demikian seram. Saking seramnya, sering muncul nasihat untuk tidak melakukan suatu kesalahan atau dosa agar tak terkena karma. Kesan yang muncul pun seakan-akan karma itu negatif, hanya ganjaran bagi perbuatan salah. Pokoknya ganjaran yang sifatnya menyeramkan. Karma senantiasa dibicarakan sebagai yang tidak baik. Sejatinya, pengertian karma itu tidaklah demikian. Karma arti sebenarnya adalah perbuatan. Karma juga dapat diartikan sebagai hasil dari perbuatan itu. Karena sesungguhnya antara perbuatan dan hasilnya tak pernah bisa dipisahkan. Suatu perbuatan itu sudah satu paket dengan hasilnya, bagaikan dua sisi mata uang. Selanjutnya, yang dikatakan perbuatan itu adalah pikiran, perkataan, dan tindakan. Mana saja yang dilakukan di antara ketiganya akan berbuah atau membuahkan hasil. Demikianlah karma itu, sehingga karma dianggap sebagai sebuah hukum yang memiliki kepastian yang pasti berlaku. Hukum karma pala adalah hukum aksi-reaksi, hukum sebab akibat. Oleh karena ada suatu sebab, maka akan ada suatu akibat. Oleh karena ada suatu aksi, akan ada suatu reaksi, dan seterusnya. Hukum inilah yang mengatur kehidupan makrokosmos dan mikrokosmos, kehidupan di alam semesta dan kehidupan semua makhluk hidup. Kadangkala keberadaan hukum karma disamakan dengan nasib, bahkan suratan takdir. Di balik itu perlu dipahami bahwa suratan itu ditulis sendiri oleh yang bersangkutan, sama sekali bukan oleh orang atau pihak lain. Kalau perbuatan yang dilakukan baik, ya pasti hasilnya akan baik juga. Kalau yang dilakukanlah perbuatan yang tidak baik, ya hasilnya juga demikian. Lalu kita akan kembali kepada pembahasan. Segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, pastinya kita sendiri yang akan menanggungnya. Karma yang kita lakukan tidak bisa kita tinggalkan ataupun kita warisi kepada orang lain. Hal ini secara tidak langsung membuktikan kepada kita bahwa apapun yang kita lakukan pastinya kita sendiri yang akan menanggungnya. Seperti ketika kita membunuh orang, mengonsumsi narkoba, menyapa orang, menghormati orang tua, dan lain-lain. Semua perbuatan yang bersifat baik maupun buruk akan kita tanggung sendiri. Hal tersebut dijelaskan dalam Sloka Chanakya Niti Sastra Adhyaya 5 Sloka 13 yang berbunyi, Janma mertyu hiyatiku, bunakyeta subasubam, narakesu patyayeka, eko yati paramgatim, yang artinya, hal yang pasti adalah orang lahir sendirian, mati sendirian, merasakan hasil perbuatan baik dan buruk sendirian, jatuh ke dalam alam neraka sendirian, dan pulang ke dunia rohani juga sendirian. Dalam sloka tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa walaupun dalam dunia ini kita tidak sendiri, namun apabila sudah berurusan dengan kelahiran, kematian, karma baik, karma buruk, surga dan neraka, pasti diri sendiri yang akan mengalami. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menolong, maut ataupun menemani kita. Sekalipun juga apabila ada anak yang terlahir kembar, dalam artian kita tuh gak lahir sendirian gitu, lahir bersama kembaran kita. Namun masing-masing anak kembar ini akan menanggung perbuatan mereka sendiri karena masing-masing anak kembar ini memiliki karakter yang berbeda.
Melansir dari hellosehat.com, anak kembar memiliki kepribadian yang berbeda karena dipengaruhi oleh pengalaman individu yang dialami oleh masing-masing anak kembar tersebut. Maka dari itu, selagi kita masih diberikan nafas untuk hidup, kekuatan untuk berbuat, pikiran untuk berpikir, serta bibir untuk berkata, maka lakukanlah sesuatu hal sesuai kewajiban kita untuk bekal jikalau sendiri nanti. Nah, untuk kesimpulannya ialah segala perbuatan yang kita lakukan di dunia ini tentunya kita sendiri yang akan menanggungnya. Jadi alangkah baiknya kita untuk melakukan perbuatan baik serta melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan kewajiban. Baik, sekian presentasi jurnal saya. Dan saya ingin memberitahu sedikit bahwa jurnal yang saya buat ini tidak ada bedanya dari Dharma Wacana yang sempat saya praktekkan minggu-minggu sebelumnya. Dan mohon maaf apabila selama presentasi ada perkataan ataupun perbuatan saya yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramu Santi. Om Santi, 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 Om.